Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Suara yang didengarkan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, suara di dalam awan, menegaskan siapa Yesus. Dan sesungguhnya kita semua juga diajak untuk pada akhirnya ujungnya adalah bahwa kita semua juga menjadi anak-anak terkasih dari Bapa di surga, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa. Nah, inilah output profil kita nantinya seperti itu mestinya. Contoh dan teladannya adalah ya Yesus sendiri. Dan kita diundang untuk ke sana. Nah, masa Prapaskah ini adalah kesempatan kita semua yang diberikan pada kita untuk bertumbuh ke arah itu. Maka melalui bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan dan diajak untuk merenungkan beberapa poin yang bisa kita jadikan sebagai bahan permenungan kita selama seminggu ini. Yang pertama adalah bahwa latihan pantang dan puasa itu buah yang diharapkan adalah adanya kemerdekaan batin. Yang kedua, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah peziarahan. Itu berarti sebuah perjalanan yang bisa berliku-liku, bisa panjang, bisa melelahkan. Dan karena itu kita diajak untuk tetap, dan perjalanan panjang itu kadangkala juga penuh dengan tantangan dan juga godaan, supaya kita tetap fokus pada tujuan dari peziarahan kita. Dan untuk itu kita diajak untuk belajar bagaimana kita selalu menyediakan ruang batin, menyediakan saat hening di mana kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, belajar untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa pada akhirnya menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa, anak-anak yang terkasih Bapa di surga. Seluruh upaya kita, latihan rohani kita, baik aspek badan, jasmani, yang kedua jiwa, dan kita roh, dalam masa Prapaskah ini sungguh boleh membentuk sikap batin yang diharapkan dari kita semua, yaitu semangat kemerdekaan batin. Kemerdekaan batin melalui langkah-langkah latihan-latihan fisik. Pantang puasakan makan minum yang paling dasar, itu elementer. Kalau orang sudah maju ya tidak hanya soal makan minum, tapi hal yang lain. Sebagaimana kita ketahui di dalam piramida kebutuhan Maslow, memang yang paling dasar, paling bawah itu adalah ya kebutuhan dasar, basic needs. Untuk apa? Untuk survival, untuk bertahan hidup, maka hal yang paling mendasar. Maka makin tinggi level kita ya, kalau naik sampai akhirnya ada puncaknya adalah ada aktualisasi diri dan pengalaman puncak. Nah, kalau itu masih level kita minggu lalu kan levelnya kalau paling dasar, paling basic, godaannya roti. Maka ini juga dipakai ya, di mana-mana itu di dalam. Kalau mau menang pemilu, mau memenangkan hati rakyat cukup sejak zaman Romawi kuno. Yaitu apa? Kasih roti dan kasih tontonan. Selesai, lewat semua itu. Kalau masyarakat yang masih dalam level butuh makan yang paling dasar, tapi sebenarnya itu menyedihkan. Masyarakat yang makin tinggi
tingkatannya, makin tinggi kesejahteraannya, tidak hanya urusan perut, tapi urusan juga aktualisasi diri, nilai-nilai, prinsip, dan termasuk di dalamnya adalah pengalaman puncak. Dan pengalaman puncak seorang manusia Kristiani adalah bukan hanya mencari diri, tapi pemberian diri, bahkan pengorbanan diri. Nah, itulah ujungnya. Pengalaman puncak seorang Kristiani di situ. Maka kita bisa melihat apa yang dikatakan, contohnya apa? Nah, contohnya yang kita dengar yang paling ekstrim dan paling jelas juga, bacaan pertama, Abraham dengan Ishak. Diminta apa? Mengorbankan anak tunggal yang dia kasihi. Nah, bisa nggak begitu tuh? Ini yang paling tinggi, paling ekstrim ini, ya. Memberikan, mengorbankan untuk Tuhan orang yang sangat dikasih dan satu-satunya. Jadi kalau kita pantang puasa itu memilih yang kena. Jadi kalau makan Anda yang sudah nggak butuh, ya udah, itu nggak ada gunanya. Atau harus wajib pantang kalau masih mau umur panjang. Ya, kalau umurnya sudah di atas 60, maka di atas 60 tidak usah pantang puasa. Kenapa? Otomatis akan puasa sendirinya. Pantang dengan sendirinya itu apa? Ya pantang, mulai pantang garam, pantang gula, pantang yang lain, otomatis, nggak usah disuruh. Jadi maka cocok untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Apa yang paling mengena, itu baru ada gunanya pantang puasa kita. Contoh yang paling ekstrim adalah Abraham tadi, mengorbankan anak tunggalnya yang sangat dikasihnya. Nah, coba Anda rasa-rasakan ini. Ini pulang seminggu ini rasa-rasakanlah bagaimana kita bisa sungguh-sungguh memiliki kemerdekaan batin seperti Abraham yang taat setia, takut akan Tuhan. Nah, sekarang ini repotnya adalah orang tidak takut pada Tuhan, takut yang lain-lain tapi nggak takut akan Tuhan. Itu repotnya. Padahal satu-satunya ketakutan yang boleh ada dalam diri kita adalah takut akan Tuhan. Tapi sekarang itu nggak ada lagi, takutnya yang lain-lain. Contoh lain adalah seperti yang dialami oleh Ayub. Apa yang dikatakan Ayub pada akhirnya refleksinya? Ayub bab 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, itu baru orang yang memiliki kemerdekaan batin. Kita biasanya apa? Hanya Tuhan supaya memberi kita. Kalau Tuhan mengambil, kita sudah marah-marah, kita sudah protes, kita sudah mogok kadang-kala. Nah, lihatlah ini contoh. Makanya karena itu Abraham yang berhasil melewati ujian ini menjadi bapa contoh orang beriman, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau hidup kita mau bermakna, berarti jalan-jalan Yesus adalah pemberian diri. Bukan hanya aktualisasi diri, bukan hanya mencari diri sendiri. Kalau Anda lakukan, Anda akan jadi berkat. Maka itu yang dikatakan juga oleh Bapak Uskup kita dalam kemarin rekoleksi. Ditegaskan lagi, jati diri kita orang Kristiani Katolik, khususnya KAJ. Apa yang dikatakan Bapak Uskup kita? Siapa saya? Siapa kita? Saya bukanlah kekuasaan yang dapat saya peroleh. Nah, sekarang lagi rebutan kekuasaan, rebutan kursi ini. Nggak tahu siapa yang jelas nanti. Atau saya bukanlah milik, harta kekayaan dapat saya kumpulkan. Kalau begitu siapa saya? Siapa kita? Umat Kristiani KAJ.
Saya adalah berkat yang saya bagikan dalam semangat bela rasa dan dengan sukacita. Nah, itulah puncak pencapaian manusia Kristiani umat Kusuma Agung Jakarta. Kalau masing-masing dari kita bisa mewujudkan itu, maka kita sungguh seperti Bapak Abraham, menjadi berkat bagi sesama. Tapi untuk itu butuh pengorbanan diri, butuh pemberian diri, tidak mencari diri sendiri. Kalaupun mendapatkan kekuasaan untuk membawa kesejahteraan bersama, kepentingan bersama, kemajuan bangsa, dan bukan untuk kepentingan kelompok dan golongannya saja, itu baru jadi berkat. Kalau tidak, kekuasaan jadi kutuk. Kalau kita sekarang diberkati Tuhan dengan berbagai macam harta, kekayaan, kelimpahan, fasilitas, berbagai macam hal, itu belum cukup untuk orang Kristiani. Apakah kita gunakan untuk membawa kebaikan bersama, meningkatkan kesejahteraan sesama kita, dan untuk memuliakan Tuhan? Kalau itu yang kita buat, kekayaan harta milik kita menjadi berkat. Kalau tidak, menjadi kutuk. Karena kalau mencari keserakahan, tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya keserakahan. Maka kita diberi antivirus terhadap keserakahan, yaitu apa? Ekaristi. Bersyukur dan berbagi. Itu inti ekaristi. Supaya kita tidak sampai kebablasan. Nah, ini yang saya kira ini berat ini. Ikut Yesus itu tidak mudah. Maka dikata Paus Fransiskus, ikut Yesus itu bukan murahan, bukan gampangan, bukan recehan atau kaleng-kaleng. Ikut Yesus sungguh-sungguh. Karena intinya adalah pemberian diri. Seperti Yesus sendiri yang digambarkan di dalam surat Santo Paulus, Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya demi kita semua. Allah sendiri berbuat begitu. Begitu besar kasih Allah pada dunia, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, yang kita ikuti yaitu. Apakah itu mudah? Pasti tidak. Dan seorang antropolog, Margaret Mead, itu mengatakan hal yang menarik juga. Jangan pernah meragukan bahwa sekelompok kecil warga yang penuh kepedulian dan komitmen yang mengubah dunia ini. Jadi mengubah dunia ini bukan banyak orang. Selalu yang mengubah dunia ini hanya segelintir orang, tapi yang punya bela rasa dan punya komitmen. Dan lalu mulailah menjadi gerakan besar. Seperti Abraham, yang mulai satu orang kan, menjadi seperti banyak sekali. Nah, itulah hal pertama yang kita usahakan, moga-moga dalam masa Prapaskah ini kita dapat itu. Memiliki kemerdekaan batin sehingga kita sungguh-sungguh bisa selalu berada pada jalan pejiaran kita. Pejiaran kita bersama menuju Tuhan. Berjalan terus. Maka tadi dikatakan, apakah Anda punya pengalaman yang begitu menggembirakan luar biasa seperti Petrus, Yakobus, Yohanes? Wah, Tuhan, lebih baik kita camping aja di sini nih. Tetap aja dalam suasana bahagia ini. Bisa. Tapi akan kita juga ada situasi yang mungkin paling berat seperti Abraham. Harus mengalami mengorbankan anaknya yang tersayang. Mana ini? Kita mau ikut yang mana ini? Kalau dalam dua-duanya terjadi, Anda buat apa? Saat yang paling menggembirakan, Anda buat apa itu? Apakah hanya ingin supaya tetap ini? Nah, pejiaran itu berarti berjalan terus, berarti move on. Baik itu dari hal yang sangat luar biasa menggembirakan seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, atau juga peristiwa sangat menyakitkan, peristiwa sangat berat seperti Abraham.
tetap jalan terus hidup ini. Kita tidak bisa berpaku pada satu titik saja. Ingatlah seperti kata Santo Ignatius Loyola, kalau kamu ada dalam kebahagiaan, ingatlah pada sedetik kamu bisa akan berduka. Dan kalau Anda sedang berduka dan bersoal, punya masalah berat, jangan lupa dan percayalah bahwa dalam waktu dekat juga akan ada hal lain yang Anda alami. Orang tidak menjadi terpaku pada satu titik, tapi bergerak terus. Dan itulah namanya peziarahan. Tidak pernah fix satu titik. Dan hidup ini selalu bergerak. Kadang-kadang seperti luar biasa dialami oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, kadang-kala juga menjadi sangat menantang seperti Abraham. Maka mari kita merahmati Tuhan supaya kita boleh selalu mendapatkan dan selalu memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Sebentar lagi nanti ada doa umat. Nah, kalau doa umat referennya apa? Kami mohon, sabut jawabannya apa? Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, atau dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya, itu oke sih. Tapi doa yang paling mendalam adalah akhirnya kita mendengarkan Tuhan. Nah, itu buah doa yang sungguh. Akhirnya kita mendengarkan Tuhan. Seperti ajakan dari suara dalam awan tadi, dengarkanlah dia. Jadi berdoa itu pada akhirnya juga menyediakan diri supaya kita semakin mendengarkan Tuhan. Itu yang tidak mudah. Biasanya kita hanya berhenti pada Tuhan dengarkanlah kami, Tuhan dengarkanlah doaku. Tapi kita jarang ya, mohon Tuhan kami ingin mendengarkan Engkau. Nah, ini yang harus diingatkan. Pada akhirnya kita mendengarkan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu menyediakan waktu dan latihan kecil. Nah, latihan kecilnya sebagai penutup, latihan 3, 2, 1 di ujung hari. Pertama, 3 hal yang aku syukuri. Karena kita seringkali susah bersyukur, maka 3 hari ini. Yang kedua, apa yang aku sesali. Karena kita banyak lalai, lupa, khilaf. Nah, supaya kita selalu ingat apa yang aku sesali. Dan 1, nah cukup 1 aja. 1 hal yang ingin aku perbaiki. Jangan dibalik. Kalau bilang nggak jadi semua, buyar semua. 3 yang disyukuri, 2 yang disesali, 1 yang aku ingin perbaiki. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nggak jadi. Cukup 1 aja. Kalau Anda selangkah lebih maju, maka Anda akan lebih berada dalam Tuhan. Dan kita diajak untuk semakin apa? Semakin mendengarkan suara Bapa, semakin mentaati tuntunan Roh Kudus, dan semakin mengikuti Yesus Putranya. Allah yang memanggil kita pada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju. Kasih-Nya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan baru. Terpujilah Dia.